Halo teman-teman, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang. Sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini teman-teman, saya akan mencoba membuat satu resensi buku di bidang ilmu hukum. Tapi sebelum kita meresensi buku tersebut, saya ingatkan lagi teman-teman supaya jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta tonton video-video saya supaya channel ini semakin berkembang dan saya bisa membuat video-video yang lebih berkualitas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, teman-teman, pada video kali ini buku yang akan saya resensi adalah buku yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, bahwa buku ini merupakan sebuah ucapan syukur sekaligus penghormatan dari para murid-murid kepada gurunya. Dan yang kedua, guru tersebut adalah guru yang luar biasa yang memiliki nama, popularitas, kualitas, serta pengabdian yang sangat luar biasa bagi kampus, bagi mahasiswa, dan juga bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Siapakah guru tersebut, teman-teman? Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Sholih Lubis, Sarjana Hukum. Beliau ini adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang bidang kajiannya adalah Hukum Tata Negara. Nah, Profesor Dr. M. Sholih Lubis ini lahir di Tapanuli Tengah pada 11 Februari 1930. Jadi usia beliau ini sudah 90 tahun lebih, teman-teman. Dan beliau ini sudah melahirkan berbagai karya yang monumental sehingga saya bisa katakan seseorang itu tanda kutip tidak sah menjadi sarjana hukum kalau dia tidak pernah mendengar atau paling tidak membaca buku dari Profesor Dr. M. Sholih Lubis. Banyak karya-karya beliau yang sudah melegenda di tanah air, mulai dari ilmu negara, hukum tata negara, landasan dan teknik perundang-undangan, serta buku-buku lain yang diterbitkan secara luas di tingkat nasional. Begitu fenomenalnya Profesor Dr. M. Sholih Lubis, teman-teman. Bahkan seorang pakar hukum tata negara yang juga kita sangat kenal, yaitu Profesor Dr. Jimli Asidiki, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Tata Negara mengatakan bahwa Profesor M. Sholih Lubis merupakan generasi kedua yang merupakan begawan hukum tata negara di Indonesia setelah era dari Profesor Dr. Muhammad Yamin. Dan Profesor Dr. M. Sholih Lubis juga merupakan angkatan ketika misalnya seseorang dosen itu bisa menjadi doktor tanpa melalui proses magister. Jadi beliau ini dari SH langsung ke doktor, dan pada masa itu memang diperbolehkan, bukan seperti saat ini yang harus melalui proses pendidikan di magister dulu. Itu yang pertama. Kemudian teman-teman, salah satu disertasi dari Profesor Dr. M. Sholih Lubis yang sangat fundamental itu, yaitu perkembangan garis politik dan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan garis pelaksanaannya di Sumatera Utara. Ini juga menjadi salah satu role model di dalam pengaturan pemerintahan daerah saat ini. Nah, tidak hanya dalam hal karya, tapi dalam proses karir juga Profesor Dr. M. Sholih Lubis itu meniti karirnya mulai dari tingkat terendah sampai ke tingkat yang paling tinggi dalam dunia akademik, yaitu guru besar. Beliau ini pernah menjadi guru SD, guru SMP, dan juga guru SMA, teman-teman. Oleh karena itu, ya, saya sebagai alumni dari Fakultas Hukum USU, sesungguhnya saya itu hanya pernah 2 kali menjadi menerima ilmu dari Prof. M. Sholih Lubis. Kala itu ini sekedar saya berbagi cerita, teman-teman, sebelum saya jelaskan nanti mengenai buku yang luar biasa ini. Jadi pada saat itu ketika saya baru masuk di Fakultas Hukum USU tahun 2004, ya di pertemuan pertama itu kan kita belum tahu kelasnya di mana gitu. Lalu kemudian saya salah ruangan dan kebetulan
saya tersesat ke jalan yang benar, dan pada masa itu saya di kelas C tapi masuknya ke kelas A. Dan saya belum pernah mengenal teman-teman saya siapa gitu, sehingga saya duduk aja dan beliau masuk. Saya lihat cara mengajarnya itu sangat luar biasa, terstruktur, rapi, dan juga penjelasannya itu mendetail, dan kita lebih paham dan kita lebih mudah paham dengan penjelasannya walaupun sangat detail. Itulah sekedar catatan umum mengenai sosok dari Profesor Dr. M. Lubis. Karena keluarbiasaan dan kesahajaannya itulah kemudian makanya murid-murid daripada Profesor Dr. M. Lubis membuat sebuah buku yang saya katakan tadi merupakan buku penghormatan sekaligus juga sebagai ucapan syukur atas usia Profesor Dr. M. Lubis. Sekedar catatan teman-teman, bahwa buku ini bukan buku yang pertama yang dihadiahkan oleh murid-muridnya kepada Profesor M. Lubis. Sebelumnya juga ketika perayaan 75 tahun Profesor Dr. M. Lubis pada tahun 2005 juga sudah di launching satu buku yang judulnya itu Dari Guru Kecil Menuju Guru Besar, yang juga diprakarsai oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Nah, buku ini adalah buku kedua yang diberikan judul, ini dia teman-teman. Ini Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Buku ini lumayan tebal, bukan lumayan lagi ya, sangat tebal. Ini halamannya sekitar 1098 halaman. Isi buku ini merupakan kumpulan dari tulisan beberapa pakar yang ada di seluruh Indonesia dari berbagai instansi, mulai dari kampus kemudian sampai ke Mahkamah Agung. Jadi di sini nanti yang menulis mulai dari dosen sampai juga Hakim Agung. Buku ini teman-teman diterbitkan oleh penerbit Enam Media dan dieditori oleh Eka Namsi Hombing dan juga Ali Marwan Hasibuan. Dari 69 tulisan para pakar maupun para praktisi tadi, kemudian itu dibagi ke dalam 3 bagian besar, yaitu yang pertama, sistem ketatanegaraan Indonesia, kemudian yang kedua, politik hukum dan perundang-undangan, dan yang ketiga adalah hukum pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Ketiga pokok utama ini sesungguhnya juga merupakan bagian besar dari pemikiran Profesor Dr. M. Lubis. Teman-teman, sekedar menyebutkan nama-nama besar yang mengisi dalam buku ini. Saya sebutkan misalnya yang pertama itu adalah Hakim Agung, yaitu Profesor Dr. Supandi, yang juga pernah menjadi murid daripada Profesor Dr. M. Lubis. Kemudian yang kedua ada Susi Dwi Haryanti, Profesor Susi Dwi Haryanti yang merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran. Kemudian ada juga Profesor Galang Asmara dari Mataram, Profesor Dr. Budiman Ginting dari Universitas Sumatera Utara. Kemudian ada Profesor Dr. Edi Purnama dari Unsyah, lalu Profesor Muhammad Fauzan dari Unsud kalau saya tidak salah. Kemudian ada Profesor Abdul Bari Azad dari Universitas Indonesia dan Profesor Aidul Fitri Syada dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang juga sekarang ini menjadi anggota Komisi Yudisial. Nah, dari Medan tak lupa juga beberapa nama-nama yang sudah sering menghiasi dunia hukum tata negara di tingkat lokal maupun di nasional. Misalnya dari Universitas HKBP Nomensen ada Dr. Haposan Sianlagan, kemudian ada Dr. Budiman NPD Sinaga, ada juga Dr. Jan Patan Simamora, dan juga saya sendiri juga menulis di dalam buku ini yang tulisan saya itu mengenai konstitusionalitas pengujian perda setelah putusan MK. Dan dari UMSU juga ada Eka Namsi Hombing, kemudian ada Andrian. Dari UISU ada Dani Sintara, ada Taufik, dan beberapa nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita.
Dan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagai tuan rumah, selain Profesor Dr. Budiman Ginting tadi, ada juga Edi Iksan, kemudian ada juga Dr. Faisal Akbar, dan beberapa nama lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Secara lengkap nanti bisa Anda lihat di dalam video berikut ini. Mengenai harga teman-teman, tadi malam saya tanya kepada editor maupun kepada penerbit, ternyata harga buku ini sekitar 300 sampai 350 ribu. Belum ada harga yang pasti teman-teman, karena kemarin itu masih dicetak secara terbatas khusus kepada kontributor penulis dalam buku ini. Tapi harganya ranknya sekitar segitu, 300 sampai 350 ribu rupiah. Karena isi buku ini dari berbagai aspek di bidang hukum tata negara, maka buku ini saya sangat rekomendasikan khususnya kepada teman-teman yang sedang mencari judul skripsi, ya, khususnya mahasiswa hukum tata negara. Membaca buku ini bisa teman-teman jadikan sebagai pintu ataupun gerbang di dalam menemukan judul-judul yang kira cocok dengan minat ataupun makat atau keinginan dari teman-teman. Kira-kira itu yang saya bisa jelaskan mengenai buku ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada Profesor Dr. M. Sri Lubis selamat ulang tahun yang ke-90 tahun Profesor. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu menjadi teladan bagi kami, murid-muridmu, baik murid-murid secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke teman-teman, saya rasa demikian resensi buku ini. Saya harap buku ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa besar bagi kita dan bisa menjadi referensi utama di dalam karya-karya kita selanjutnya. Salam literasi dan salam konstitusi. Terima kasih.